Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi perizinan ekspor kelapa sawit mentah dan turunannya. Erlangga tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 9.20 tadi. Ketua Umum Partai Golkar tersebut langsung masuk ke gedung Bundar Kejagung tanpa memberikan keterangan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai saksi dalam perkara ekspor CPO periode 2021-2022. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Erlangga sebelumnya mangkir dari panggilan Kejagung pada Selasa pekan lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui update dari kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO ini, kita segera terhubung dengan rekan Riki Harahap dan juru kamera Mahesa Bismondai Kejagung, Jakarta. Riki, apakah sudah ada informasi terbaru pasca pemanggilan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tadi pagi, dan apa saja yang kemudian ini rencananya akan didalami oleh Kejagung? Riki. Ya, selamat siang Agung dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang proses pemeriksaan terhadap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto masih terus berlangsung. Sudah 2 jam lebih pemeriksaan terhadap Menko Erlangga masih terus berlangsung dan kami masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan tersebut. Tadi memang seperti yang disampaikan di paket pengantar, Erlangga tiba sekitar pukul 8 waktu 24 Indonesia Barat bersama dengan 2 orang yang menggunakan baju putih dan juga baju batik. Tetapi kami belum mengetahui siapa 2 orang tersebut, apakah dari pihak kuasa hukum ataukah dari asistennya. Ini masih belum dapatkan konfirmasi resmi terkait dengan hal itu. Yang jelas, ini adalah pemeriksaan kedua Erlangga Hartarto sebagai saksi terkait dugaan korupsi perizinan ekspor minyak kelapa sawit mentah pada periode 2021 dan juga 2022. Menarik untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, Agung, terkait dengan apa yang ingin didalami oleh Kejagung dalam hal ini. Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan sedikit duduk perkara dari kasus ini. Bermula dari Kejagung yang sudah menetapkan 5 orang tersangka, diantaranya merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu. Kelima tersangka ini sudah divonis, artinya sudah berstatus sebagai terpidana dengan hukuman 5-8 tahun. Kemudian juga vonis hakim terhadap 5 orang terpidana ini dinyatakan sudah ingkrah, artinya memiliki kekuatan hukum yang tetap. Itu untuk tersangka yang perorangan. Kemudian hubungannya dengan Erlangga Hartarto, posisi dia sebagai Menko apa? Nah, kemudian ini adalah babak baru, Agung. Jadi diduga tempat korporasi ataupun perusahaan tempat 5 terpidana ini bekerja, ini turut juga menerima aliran dana ilegal terkait dengan keuntungan ekspor minyak kelapa sawit tersebut. Sehingga memang sudah ditelusuri dan sudah ditetapkan 3 perusahaan sebagai tersangka yang seperti Anda sebut tadi di awal, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan juga Musimas Group. Nah, jadi ini adalah pengembangan baru, babak baru. Nah, posisi dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tentu dia tahu memiliki wewenang, mengetahui tentang kebijakan-kebijakan dan juga evaluasinya bagaimana. Inilah yang nantinya akan terus dikaji ataupun didalami oleh Kejaksaan Agung. Yang jelas untuk saat ini kerugian negara akibat dari kasus perkara ini sudah rugi sekitar 6,47 triliun. Itu secara material. Secara non material memang sempat terjadi kelangkaan ataupun harga minyak kelapa sawit, minyak goreng yang mahal, dan juga menurunnya tingkat daya beli masyarakat terhadap minyak goreng. Itu akibat dari proses korupsi yang terjadi di ekspor minyak kelapa sawit ini, Agung. Untuk sementara demikian, Agung, nanti kami akan terus mengupdate informasi dan perkembangan terkait dengan pemeriksaan Menko Erlangga Hartarto. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, tapi Riki, apakah kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini? Kalau untuk prosesnya saat ini masih tahap penyidikan, itu artinya memang sudah ditemukan adanya unsur tindak pidana di sana. Sementara itu memang proses penyidikan ini masih terus berlangsung, Agung. Masih ada proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya untuk bisa menentukan sebagai status tersangka nantinya. Kami juga tadi sempat mengkonfirmasi hal ini dengan pihak Kejagung. Yang jelas ada sekitar 17 orang saksi yang sudah diperiksa. Ini saksi yang bukan termasuk dari Erlangga Hartarto, dan kedepannya pihaknya akan berdasarkan keterangan yang kami terima tadi, kedepannya masih akan terus ada pemeriksaan dan juga pengumpulan alat bukti untuk kemudian nantinya bisa menentukan tersangka baru dalam kasus ini. Yang jelas 3 korporasi yang saya sebutkan tadi, tentu ini masih akan terus sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah akan ada korporasi lainnya secara korporasi ataupun perorangan, ini yang masih kita tunggu proses penyidikan di Kejagung ini. Yang jelas nantinya
tentunya dari pihak Kejagung ingin menggali, ingin mendalami peran ataupun apa yang diketahui oleh Menko Erlangga. Karena sebagai Menko, seperti yang saya sampaikan tadi, tentu dia memiliki wewenang, memiliki pengetahuan, memiliki power begitu terkait dengan isu ini. Bagaimana pengawasan kebijakan tersebut, bagaimana evaluasinya, dan juga bagaimana mekanisme yang diterapkan terkait dengan kebijakan tersebut yang telah merugikan negara. Inilah yang nanti akan terus didalami dan juga oleh tim penyidik, oleh Kejaksaan Agung. Oke, kita kawal ini bersama-sama kalau begitu Riki. Terima kasih atas laporan Anda serta juru kamera Mahesa Bismo juga ada di sana ya. Selamat kembali bertugas Riki.